warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febriana Putri Nabila dari kelas 2 BPAI. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kelompok 3, yaitu yang berjudul Tujuan Pendidikan Menurut Para Mufasir Al-Quran. Pendidikan dalam Islam dipandang sebagai perintah ilahi yang harus dijalankan oleh umat muslim. Para mufasir memandang Al-Quran sebagai sumber ilmu yang utama dalam pendidikan Islam. Adapun salah satu tujuan pendidikan dalam Islam adalah untuk meningkatkan kesadaran keagamaan pada individu. Pandangan ini sejalan dengan pemahaman para mufasir bahwa Al-Quran memuat ajaran-ajaran agama yang harus dipahami dan diamalkan oleh umat muslim. Pendidikan bertujuan melahirkan pribadi-pribadi yang menebar perdamaian, cinta, dan kasih sayang. Begitulah pendidikan harus melalui proses, tahapan demi tahapan, sampai pada akhirnya menuju kesempurnaan. Kemudian, di dalam Al-Quran juga terdapat beberapa surat yang membahas tentang tujuan pendidikan. Salah satunya yang pertama ada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dalam Quran Surat Az-Zariyat ini, ada beberapa tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, mempersiapkan manusia untuk mampu menjalankan tugas, kewajibannya, dan tujuan penciptaannya sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, membentuk manusia agar menjadi manusia yang taat beribadah. Kemudian yang ketiga, membentuk manusia tunduk, patuh, bertakwa, makrifat kepada Allah, dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dapat menjadikan manusia yang paripurna atau insan kamil. Selanjutnya yaitu ada Quran Surat Ali Imran ayat 137 sampai 139. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, sungguh telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah Allah. Oleh karena itu, berjalanlah di segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta rasul-rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Nah, dari surat Ali Imran ayat 137 dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan yang terdapat pada ayat tersebut adalah agar manusia bisa mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu, dari sunah-sunah Allah yang berlaku pada manusia sebelumnya, agar manusia bisa menghadapi masa depan dengan selamat sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat 138 dapat diketahui bahwa tujuan pendidikan ialah agar manusia mengetahui jalan hidup yang lurus dan benar, di mana Al-Quranlah yang menjadi pendidik dan menjadi penerang jalan hidup manusia. Kemudian di ayat 139, tujuan pendidikannya yaitu agar manusia menjadi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, karena dengan semakin tingginya pendidikan yang manusia dapatkan, diharapkan manusia tersebut semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Quran Surat Al-Hajj ayat 40-41. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'dil lahuddimat sawami wa biya'u wa salatu wa masajidu yudkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallahu may yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allazina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi akibatul umur. Yang artinya yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.
Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang jika kami berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Pada ayat tersebut, dijelaskan tentang diperbolehkannya berperang, karena penindasan terhadap hak-hak asasi. Hal tersebut merupakan indikator bahwa tujuan pendidikan membentuk pribadi yang menghormati hak-hak asasi dan gigih dalam memperjuangkannya. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan memanusiakan manusia dan penindasan adalah bentuk perilaku yang tidak manusiawi. Pendidikan juga hadir untuk manusia saling menjaga kehormatan dan hak satu sama lain. Pendidikan membentuk karakter yang berintegritas tinggi, maksudnya karakter yang menebar kebaikan, menjunjung tinggi nilai keadilan, dan menolak kemungkaran dan ketidakadilan. Nah, yang terakhir ada Quran Surat Al-Fat ayat 28-29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghiza bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya, dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Dalam konteks pendidikan, ayat tersebut menggambarkan bahwa tujuan pendidikan yaitu membentuk manusia yang penuh kelembutan terhadap kebaikan dan tegas terhadap keburukan. Pada ayat tersebut disebutkan adanya sikap keras orang beriman kepada orang kafir dan sifat lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Kafir pada ayat tersebut dapat dimaknai sebagai simbol dari segala jenis kezaliman. Sebab pengingkaran terhadap Tuhan adalah salah satu bentuk kezaliman terbesar. Adapun sebaliknya, iman adalah simbol dari segala jenis kebaikan. Sebab segala aktivitas kebaikan tidak berarti apa-apa jika tidak dilandasi dengan keimanan. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang tujuan pendidikan menurut para mufassir Al-Quran. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.